Halo semuanya, bergabung kembali di perkuliahan IF 1210 Dasar Pemrograman bersama saya Fazat Nur Azizah. Pada materi ini kita masih akan mendiskusikan berpikir abstrak dalam konteks pemrograman fungsional. Pada bagian keempat atau bagian terakhir ini, kita akan mendiskusikan tentang ekspresi kondisional. Ekspresi kondisional sesuai namanya adalah ekspresi yang hasil evaluasinya tergantung pada hasil evaluasi beberapa kondisi. Penulisan ekspresi kondisional ini didasarkan pada analisis kasus. Analisis kasus adalah salah satu bentuk dekomposisi persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang masing-masing ingin dipecahkan secara independen atau tidak saling tergantung satu sama lain. Tujuan dari analisis kasus adalah mendefinisikan partisi dari domain fungsi dengan cara melakukan enumerasi dari semua kasus yang mungkin. Sebuah kasus dengan demikian adalah batasan dari problem pada subdomain tertentu. Nah, dalam pemrograman, kasus ini sering disebut sebagai kondisi, yang merupakan suatu ekspresi boolean. Nah, setiap kasus harus disjoin atau terpisah antara satu sama lain alias tidak saling beririsan. Analisis kasus juga harus mencakup semua kasus yang mungkin. Sehingga kesalahan tipikal dalam melakukan analisis kasus adalah pertama, adanya kasus yang tidak tertulis. Kedua, adanya kasus-kasus yang overlap atau tidak disjoin. Berikut adalah beberapa jenis notasi kondisional yang nanti akan kita bahas secara lebih detail sebentar lagi. Pertama, yang disebut sebagai notasi if then else untuk dua kasus komplementer. Notasi yang kedua adalah notasi depend on yang umumnya digunakan untuk lebih dari dua kasus. Lalu notasi depend on dengan else atau otherwise dalam notasi Haskell. Perhatikan bahwa tidak ada notasi if then seperti yang mungkin pernah dipelajari di paradigma prosedural. Proses analisis kasus menyatakan bahwa semua kasus harus didefinisikan secara lengkap dan setiap kasus harus menghasilkan suatu nilai tertentu. Ini karena fungsi mengembalikan suatu nilai. Jika ada suatu kondisi tidak diberikan definisi nilai hasilnya seperti apa, maka jika kondisi tersebut terpenuhi, apa yang harus dikembalikan oleh fungsi jadinya? Nah, evaluasi ekspresi pada notasi kondisional bersifat parsial, artinya hanya ekspresi yang kondisinya bernilai true yang akan dievaluasi. Nah, seperti halnya dalam ekspresi aritmatika, urutan penulisan kondisi juga tidak penting, alias komutatif. Berikutnya kita bahas ekspresi kondisional untuk dua kasus saling komplementer melalui sebuah contoh sederhana, yaitu mencari nilai maksimum antara dua buah integer. Pada video sebelumnya, kita melihat bahwa mencari nilai maksimum antara dua buah integer dapat dilakukan menggunakan sebuah rumus matematik. Nah, kita akan menggunakan ekspresi kondisional untuk menentukan mana yang lebih besar daripada dua buah integer. Mencari maksimum antara dua buah integer ini bisa kita lakukan dengan membandingkan kedua integer dan mendefinisikan kasus-kasus di dalamnya. Kasus yang pertama adalah jika A lebih besar dari B, maka hasilnya A. Nah, jika A sama dengan B, hasilnya sebenarnya bisa A, bisa B. Nah, kita akan memasukkan kasus sama dengan ini sebagai bagian dari kasus pertama. Sehingga untuk kasus pertama, kita menggunakan ekspresi A lebih besar dari atau sama dengan B. Nah, kasus komplement dari kasus yang pertama ini adalah kasus kedua, yaitu jika A kurang dari B. Hasilnya adalah B. Kedua kasus ini jelas disjoin karena jelas tidak ada overlap di antara keduanya. Nah, domain bilangan integer yang berkaitan dengan perbandingan nilai dari dua integer ini tidak memiliki kasus yang lain selain kedua kasus tersebut. Sintaks dari ekspresi kondisional untuk dua kasus komplementer dengan menggunakan if then else dapat dilihat seperti pada template berikut. Pada bagian if, diperiksa kondisi 1 yang jika bernilai true, maka ekspresi 1 akan dieksekusi. Pada bagian else, jika kondisi 1 tidak dipenuhi, alias jika yang dipenuhi adalah komplement dari kasus kondisi 1, maka ekspresi 2 yang kemudian akan dieksekusi. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan if then else ini dalam kasus max 2. Dan ini adalah contoh aplikasinya. Alternatif lain untuk menuliskan dua kasus saling komplementer adalah dengan menggunakan notasi depend on
dengan else atau dalam notasi Haskell disebut dengan otherwise. Meskipun pada dasarnya notasi dependent ini digunakan untuk 3 kasus atau lebih, namun dalam konteks ini bisa juga dipakai untuk 2 kasus saling komplementer. Di Haskell, hal ini dilakukan dengan menggunakan yang disebut sebagai guard, yang disimbolkan dengan pipe alias vertical bar. Berikut adalah template dari guard untuk 2 kasus saling komplementer. Kondisi yang pertama kita tuliskan dalam guard yang pertama diikuti dengan ekspresi yang akan dieksekusi jika kondisi 1 ini dipenuhi. Pada kondisi yang kedua digunakan keyword otherwise. Ini merupakan keyword yang menyatakan else, yang menyatakan komplement dari kondisi 1. Artinya jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka ekspresi 2 yang akan dieksekusi yang merupakan bagian dari kondisi otherwise. Berikut contoh pemakaiannya dalam fungsi max2. Dan berikut contoh aplikasi dari fungsi max2 tersebut. Selanjutnya kita akan membahas analisis kasus yang melibatkan lebih dari 2 kasus melalui persoalan mencari nilai maksimum dari 3 buah integer yang tidak sama, misalnya A, B, dan C. Nah, ada banyak solusi untuk persoalan ini. Kita akan membahas hanya satu saja, yaitu solusi yang berangkat dari hasil akhir dari fungsi, yaitu jika sebuah nilai adalah nilai maksimum dari ketiga bilangan, maka bagaimana ekspresi untuk mendapatkannya? Ide ini menghasilkan 3 buah kasus sebagai berikut. Kasus yang pertama adalah jika A dinyatakan sebagai hasilnya, maka ekspresi untuk menyatakannya adalah jika A lebih dari B dan jika A lebih dari C. Nah, kasus kedua adalah jika B adalah hasilnya, maka untuk menyatakannya kita menggunakan ekspresi jika B lebih dari A dan jika B lebih dari C. Kasus ketiga adalah jika C sebagai hasil, maka ekspresi untuk menyatakannya adalah jika C lebih dari A dan jika C lebih dari B. Ketiga kasus ini sudah disjoin karena tidak ada yang overlap satu sama lain dan sudah lengkap karena tidak mungkin kita definisikan kasus yang lain. Untuk analisis kasus yang melibatkan lebih dari 2 kasus, kita bisa juga sebenarnya menggunakan notasi if then else. Namun seperti yang dapat dilihat pada template berikut, notasi if then else ini harus kita susun dalam notasi yang bersarang untuk mendeskripsikan semua kondisi dan ekspresi yang berkaitan dengan semua kasus yang ada. Berikut adalah contoh pemakaiannya dalam fungsi max3. Nah, dalam konteks ini, batasan definisi fungsi menjadi sangat penting. Pada deskripsi persoalan sebelumnya, kita membatasi bahwa masukan A, B, dan C harus berbeda, tidak ada yang sama. Ini karena jika ada yang sama, maka akan cukup kompleks penyelesaiannya. Dengan demikian, pada else yang terakhir di sini sesuai definisi, bagian else yang terakhir akan menyatakan kasus ketiga, yaitu jika C lebih dari A dan C lebih dari B, dan tidak terkait pada kondisi yang lain, misalnya jika ada yang sama. Ini adalah kesepakatan dari definisi fungsi ini yang kemudian harus dipahami oleh pengguna dari fungsi ini. Analisis kasus yang melibatkan lebih dari 2 kasus selain menggunakan if then else bersarang yang mungkin bisa jadi agak rumit, kita bisa menggunakan notasi depend on yang lebih ringkas. Apalagi di Haskell disediakan notasi guard seperti yang telah dibahas sebelumnya. Setiap kasus dideskripsikan pada setiap guard sebagai pasangan kondisi dan ekspresi yang dieksekusi jika kondisi tersebut terpenuhi. Berikut contoh pemakaiannya dalam kasus mencari maksimum 3 buah bilangan. Di sini guard dipakai untuk mendeskripsikan kondisi dan ekspresi yang dieksekusi jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada banyak cara untuk menyelesaikan persoalan pencarian maksimum 3 bilangan bulat yang berbeda ini. Ini menunjukkan bahwa kita bisa memiliki banyak variasi dalam menyelesaikan satu persoalan menggunakan beragam cara. Nah, versi 1 adalah versi yang telah kita gunakan pada contoh sebelumnya. Versi ini melakukan identifikasi terhadap domain, dan analisis kasus berangkat dari hasil. Ada beberapa versi yang lain, misalnya versi 2 yang berdasarkan letak ketiga bilangan pada sumbu bilangan, sehingga memungkinkan adanya 6 buah kasus. Atau versi ketiga yang memanfaatkan reduksi domain dengan cara membandingkan 2 nilai, lalu hasilnya dibandingkan dengan nilai ketiga. Atau versi keempat,
yang memanfaatkan fungsi max 2 dengan cara mengaplikasikan fungsi max 2 sebanyak 2 kali. Pada versi pertama, nilai maksimum 3 bilangan kita peroleh dengan cara memilih bilangan mana yang akan menjadi calon maksimum dan kita menentukan ekspresi seperti apa untuk menyatakan bahwa bilangan tersebut maksimum. Berikut adalah kode fungsi max 3 dengan pendekatan ini dalam notasi Haskell dengan memanfaatkan guard. Kita lihat versi yang lain, yaitu versi ketiga yang memanfaatkan reduksi domain. Caranya adalah dengan mengambil dua nilai dari tiga nilai yang menjadi masukan, lalu hasil perbandingan antara kedua nilai ini dibandingkan dengan nilai yang ketiga. Nah, ini akan menghasilkan kode program yang menggunakan if then else bersarang seperti yang dapat dilihat pada program Haskell berikut. Lebih lengkapnya mengenai semua versi dari program pencarian nilai maksimum 3 bilangan ini dapat dilihat dan dibaca di diktat dasar pemrograman bagian pemrograman fungsional. Di samping operator AND dan OR yang sudah biasa kita gunakan, beberapa bahasa menyediakan operator AND then dan OR else. Operator ini berkaitan erat dengan ekspresi kondisional. Operator AND then memiliki operan dua buah ekspresi, misalnya A dan B, dengan A harus merupakan ekspresi boolean. Operasi A and then B menyatakan bahwa B hanya akan dievaluasi jika ekspresi A bernilai true. Operator OR else bekerja juga pada dua buah operan, misalnya A dan B, dengan A juga harus merupakan ekspresi boolean. Operasi A or else B menyatakan bahwa B hanya dievaluasi jika A bernilai false. Nah, ekspresi kedua operator ini setara dengan ekspresi kondisional sebagai berikut. A and then B setara dengan if A, then B, else false. Sedangkan A or else B setara dengan if A, then true, else B. Operator ini memiliki cukup banyak kegunaan, sayangnya Haskell tidak memiliki notasi khusus untuk and then dan or else ini. Karena itu, jika membutuhkan operasi dengan efek yang sama, dapat digunakan ekspresi kondisional yang setara. Nah, bahasan terakhir kita sebenarnya tidak terlalu terkait dengan ekspresi kondisional. Sejauh ini fungsi yang kita definisikan selalu menghasilkan suatu nilai tunggal. Nah, dimungkinkan untuk membuat fungsi yang menghasilkan range pada lebih dari satu tipe. Dalam Haskell, nilai hasil fungsi ini dituliskan dalam bentuk tuple nilai, misalnya X1, X2, dan seterusnya. Pendefinisian range dengan cara seperti ini penting karena ada juga kasus-kasus di mana kita membutuhkan tidak hanya satu nilai sebagai hasil fungsi. Sebagai contoh di sini dideskripsikan fungsi HHMMDD yang digunakan untuk menghasilkan ekivalensi sebuah integer yang menyatakan jumlah detik menjadi nilai tuple yang terdiri atas nilai hari, jam, menit, dan detik yang merupakan konversi dari jumlah detik masukan. Misalnya jika diberikan 309.639 detik, maka dihasilkan 3 hari, 14 jam, 0 menit, dan 39 detik. Realisasi fungsi HHMMDD pada dasarnya adalah menyatakan ekspresi yang bersesuaian pada setiap bagian dari tupelnya. Misalnya elemen tupel yang pertama menyatakan bagian hari yang dinyatakan dengan X div 86.400. Demikian seterusnya. Demikian akhir dari bahasan kita mengenai pengantar konsep pemrograman fungsional. Nantikan selanjutnya video-video yang akan membahas lebih lanjut berbagai aspek dalam pemrograman fungsional. Semoga bermanfaat dan terima kasih.